Saya mau tanya, Iya boleh. uh, bentar. Zaman sekarang ini kan ada ya beberapa anak dini yang udah terbiasa melakukan ritual-ritual ibadah gitu karena bawaan dari orang tuanya, bawaan dari orang tuanya yang emang rajin dan juga memang selalu mengajarkan berbagai macam ritual keagamaan pada anaknya. Nah, uh, normalnya kalau kita atau orang dewasa ketika melakukan hal yang mendekatkan diri kepada Allah itu kan kita menjadi tenang gitu, merasa tenang, tentram. Jadi apa ya, menjadi diri kita ini menjadi positif gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah anak usia dini itu sudah bisa merasakan ketenangan ketika mereka melakukan ritual-ritual ibadah gitu, seperti misalnya kalau anak usia dini itu kan misalnya ikut melakukan sholat atau berdoa sebelum sesudah makan atau tidur atau berdoa dan lain sebagainya ataupun mengaji gitu. Nah, apakah mereka itu sudah bisa merasakan ketenangan juga nggak seperti orang dewasa melakukan ritual gitu atau masih belum bisa gitu, jadi kayak ya biasa-biasa aja gitu. Terima Nah, terima kasih Teh Jasmine. kasih ya. Baik, izin menjawab terlebih dahulu. Uh, Kalau menurut saya seorang anak itu apa ya, belum bisa itu untuk mencapai tingkat ketenangan dalam beribadah gitu ya, karena mereka pada dasarnya mereka tidak berpikir untuk, misalnya tidak berniat mereka mengikuti gerakan sholat itu untuk benar-benar sholat gitu. Mereka hanya meniru, mereka hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Paling daripada alih-alih merasa tenang, mereka merasa bangga gitu kan. Merasa bangga bahwa saya sudah bisa melaksanakan sholat seperti ayah saya misalkan. Nah ini merupakan ketika anak sudah merasa bangga, ini tugas orang tua untuk bagaimana caranya supaya bisa mengangkat terus ngasih reward lah, ngasih reward kepada anak gitu agar anak terus termotivasi dan terus melakukan atau bisa mengikuti gerakan-gerakan sholat gitu. Jadi alih-alih merasa tenang, anak itu lebih cenderung merasa bangga gitu bahwa mereka merasa apa ya, bisa mengerjakan apa yang orang dewasa kerjakan seperti itu gitu. Nah disinilah orang tua untuk bisa reward karena anak meskipun saya pernah baca, jadi bukan mereka itu pada masa usia dini itu hanya bisa menilai sesuatu itu berdasarkan tingkah lakunya atau apa yang mereka lihat saja, dan juga feedback yang mereka dapatkan juga harus berupa apa yang bisa mereka rasakan. Seperti contoh adalah reward dan punishment mungkin ya, atau hadiah, penghargaan dan hukuman gitu. Itu anak akan merasa apa namanya itu, terangkat motivasinya ketika orang tuanya memberikan reward, dan anak akan merasa uh, apa, takut kepada orang tua ketika orang tuanya itu misalkan marah atau menegur, itu dalam rangka punishment gitu agar seorang anak itu tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu. Seperti itu. Seperti itu Teja. Iya Kak, berarti mereka masih belum bisa ya merasakan. Jadi Iya, semata-mata mereka melakukan itu tuh hanya bentuk pembiasaan aja gitu ya. iya. Pembiasaan, pengenalan aja gitu. Iya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang menambahkan silakan Akang tadi. Saya menambahkan pertanyaan kayaknya kan. Mangga Akang. Oke, mungkin
di sekitaran kita pun sudah banyak ya anak di usia dini yang mereka dari sejak dini pun sudah dilatih untuk menghafalkan Al-Quran misalnya gitu kan ya. Dari usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan bahkan ada yang sampai sudah di usia 7 tahun, 10 tahun itu mereka sudah hafal 30 juz karena memang dari usia 3 tahunnya itu sudah di target oleh orang tuanya atau sudah dilatih oleh orang tuanya. Nah, mendengar tadi penjelasan Kang Rasid bahwa di usia anak itu kan sebetulnya di usia dini itu sebetulnya tidak memahami hal-hal tersebut, dalam arti dia hanya mengikuti apa yang instruksikan atau apa yang dicontohkan oleh orang tuanya. Sedangkan juga di usia dini sebetulnya adalah usia bermain gitu untuk si anak. Nah, menurut Kang Rasid sendiri, apakah dengan orang tua yang seperti itu, dalam arti memberikan pelatihan berupa menghafal Al-Quran dari usia dini itu bisa dibilang normal atau tidak gitu? Karena memang si anak itu kan perlu waktu bermain atau perlu untuk menikmati masa anaknya lah, seperti itu mungkin kurang lebih Kang Rasid. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang. Kalau pribadi itu teman-teman gini, kita manusia itu kan harus bisa memenuhi tugas perkembangannya terlebih dahulu. Nah, ketika memang sudah tugas perkembangannya itu sudah terpenuhi dengan baik dan tuntas gitu ya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa seorang anak itu akan seperti akselerasi dari tugas perkembangan tersebut gitu. Karena ketika anak yang tadi ya contoh ketika anak yang belum bisa paham misalkan terhadap agama di usia dini, mereka bisa paham gitu kepada agama gitu, dan itu merupakan hal yang normal selama memang tugas perkembangan tersebut pada masanya itu pada usianya itu sudah terpenuhi, sudah tuntas dengan baik gitu. Intinya ya artinya anak itu tidak pada usia dini tidak terbebani lagi tugas perkembangan pada masanya gitu, dan bisa lanjut ke perkembangan yang lain gitu, ke masa yang lain, asalkan memang si anak tersebut menurut saya tanpa adanya paksaan gitu dari orang tua gitu, meskipun memang dalam pembiasaan gitu, misalkan dalam pembiasaan menghafal tertib dan sebagainya gitu, karena selama anak bisa mengikuti dengan baik, anak tidak rewel misalkan, bisa berusaha mengikuti step by step-nya dengan baik, itu menjadi hal yang luar biasa menurut saya gitu. Bukan malam, tapi menurut saya itu menjadi hal yang luar biasa ketika anak bisa mengikuti atau menapaki jejak di batas selain tugas perkembangan yang telah dia tuntaskan, seperti itu. Itu tidak masalah sih selama anaknya, ya dalam catatan selama anaknya bisa mengikuti dengan baik dan tidak ada tekanan atau paksaan dari orang tua gitu. Karena setahu saya memang orang tua yang hafiz gitu ya, orang tua yang hafiz Al-Quran itu mereka tidak memaksakan gitu anak-anak mereka untuk harus punya kegiatan berapa gitu ya dalam usia berapa tahun gitu. Mereka pembiasaan saja, pembiasaan tapi secara secara berkelanjutan gitu, secara berkelanjutan pembiasaannya, dan itu ada komunikasi juga antara orang tua dan anak. Komunikasi apakah terlalu berat, apakah orang tuanya itu terlalu menekan atau tidak gitu. Ketika komunikasi sudah dilakukan dan memang anak menerima, ya menurut saya sih tidak masalah kan. Mungkin seperti itu Kak. Jadi ini ya, selama anak tidak merasa terpaksa seperti itu Kang Rasid ya, jadi itu normal-normal saja. Iya. Dan juga ya tambahan juga anak bisa ketika konteks bermain yang tadi ya, orang tua tidak mengekang gitu kan, tidak mengekang masa
bermain mereka gitu. Ketika anak bermain ya orang tua mempersilahkan bermain gitu. Tetapi ketika orang tua mengajak untuk menghafal lagi misalkan anak mau, nah itu luar biasa itu bagus sih. Seperti itu. Jadi tanpa ada paksaan gitu, anaknya mau gitu. Seperti itu. Nah, mungkin itu juga saya sependapat kan, betul sekali bahwa selama anaknya tidak merasa terpaksa dan orang tuanya bisa membuat anaknya asik, itu bahkan luar biasa gitu ya. Tapi juga kenapa saya bertanya seperti itu, karena melihat dari beberapa pengalaman bahwa banyak anak yang di usia TK itu misalnya, ketika dia belajar Iqra pun orang tuanya itu sampai kesel mungkin ya gitu, karena anak yang kurang maksimal dalam memerhatikan ibunya, atau kurang cepat menangkap, sampai si anak dicubit lah, dimarahi lah, dan lain-lain. Nah, itu yang saya khawatirkan itu, bahwa dia masih anak kecil dan diberikan tekanan seperti itu, takutnya malah berdampak gitu ke usia ke usia di masa usia remajanya atau usia dewasanya gitu. Tapi setuju dengan Kang Rasid, kalau misalnya anak merasa nyaman, bahkan itu adalah suatu prestasi untuk orang tua. Berarti orang tua berhasil membuat si anak asik gitu. Terima kasih Kang Rasid. Hatur nuhun. Baik, sami-sami Kang. Hatur nuhun Kang. Kang Tete yang lain ada yang ingin menambahkan? Kak mau nambah Boleh. kalau mengenai yang Al-Quran untuk ada pengalaman ya, ternyata emang benar gitu ketika diajarkan Al-Quran itu bisa beneran nyantol gitu. Kakak saya jadi setiap anak main dari lahir lah sampai sekarang anaknya baru usia 3 tahun ya, itu sebenarnya nggak diajarkan Al-Quran karena ya bagaimana mau ngajarkan gitu, toh anaknya belum bisa baca gitu. Jadi setiap main, dianya sebenarnya main mobil, main apa gitu, cuman disetelin Quran box gitu. Ternyata pas udah kemarin tuh usia 3 tahun, ternyata dia tiba-tiba ngaji aja gitu. Padahal ternyata memang nyantol secepat itu gitu. Ya kalau kita pikir lama, cuman kalau untuk usia kayak gini tuh hitungannya orang tuanya berarti sudah selesai tugas gitu untuk beberapa tahun ke depan kan, berarti gitu. Padahal latihan menghafal ini kan idealnya bisa dilakukan untuk anak-anak atau untuk kita baca, bisa dilakukan dengan pendengaran gitu. Masih kosong otaknya, jadi lebih cepat menghafal daripada nunggu dewasa dan nunggu dia sudah bisa baca. Udah. Betul. Terima kasih Sejati atas tambahannya. Kita tidak ada lagi. Ya. Kan, terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih atas tambahannya dan masukannya dari Kang Jazmi, Kang Iksan, Kang Tete.
Ya, siapa lagi? Siapa lagi terus menambahkan atau apa ya? Ya bisa ada yang kurang dari makalah saya mungkin. Oh, Ikram ya. di penjelasan Kak Rashid tadi, apa tadi yang terakhir itu ya, padahal kan usia SD kan. Ya, Teh Jasmi. Gimana Teh Jasmi? Iya, mungkin tadi tuh ada yang bahasan-bahasan terakhir tuh ada membahas apa sih ya, saya juga lupa. Cuman tadi ada pembahasan yang nyampur gitu, jadi anak sampai usia SD gitu. Padahal kan seharusnya ini hanya berfokus di PAUD aja gitu, sesuai maknya gitu. Jadi kan kalau PAUD kan belum sampai ke SD ya, sampai berapa sih? Sampai 8 tahun ya? Iya. Iya gitu. Mungkin itu aja sih. Oke. Ya. Ya Mbak. Mungkin sedikit Mbak tambah ya. Boleh Mbak, boleh. Ini terkait tentang pendidikan agama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Rashid, bahwasanya anak itu adalah fotokopi kebiasaan orang tua. Itu benar, karena anak memang belum memahami konsep dosa, pahala, benar atau salah. Bagi mereka, apa yang dilakukan orang tua itu adalah model. Tapi di dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang tidak semudah kita membicarakan teori. Saat pemilihan pasangan, di dalam sebuah kisah ada cerita seorang laki-laki tua datang kepada Umar bin Khattab. Dia mau melaporkan anak laki-lakinya yang durhaka, tidak mau memelihara dirinya. Jadi pada saat itu Umar dengan temperamennya yang tinggi langsung marah kepada anak itu, karena berarti itu anak durhaka, tidak mau memelihara orang tua. Lalu dipanggil anaknya, dan anaknya kemudian meminta pertimbangan dari Umar. Bagaimana saya pernah tidak melihatnya. Jadi Rasulullah bahwa anak itu dari saat orang tua milih istri. Pilih istri yang baik. Pilih calon ibu yang baik. Kemudian berikan pendidikan yang baik kepada istri, bagaimana menjadi seorang istri dan ibu. Kemudian berikan makanan dan pendidikan yang baik kepada anak saat sudah punya anak. Itu dimulai dari pemilihan istri. Nah, sekarang, di masa sekarang, kecenderungan kebebasan perilaku seks anak muda, memilih pasangan itu bukan lagi dibantu oleh orang tua, tapi menurut pandangan mata yang sering sekali
diikuti oleh syahwat. Bahwa efek ini nanti akan terbawa saat mereka mendidik anak-anak mereka. Bahkan menurut Dr. Aisyah Dahlan, bahwa gen itu katanya berasal dari gen otak anak itu berasal dari gen otak ibu. Semakin baik ibunya, semakin bahagia ibunya, insya Allah anaknya juga akan baik dan bahagia. Itu pentingnya pemilihan ibu. Kemudian, bapak sebagai pimpinan rumah tangga itu lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Lebih sering menghabiskan waktu dengan pekerjaannya dibanding ibu. Maka ibu sebagai madrasah pertama harus benar-benar menjadi pribadi yang mandiri dan bahagia. Ini yang paling penting, bahagia. Karena ibu yang bahagia tidak mungkin akan mencubit anaknya. Seperti kata Ihsan tadi, bagaimana nih orang tua yang suka mencubit anak. Sindrom baby blues setelah melahirkan itu juga disebabkan karena pemilihan ibu yang salah, lingkungan yang tidak didukung, terutama karena perempuan itu tidak bahagia menjadi ibu. Nah, akhirnya golden age yang kita inginkan itu tidak tercapai. Nah, jadi itu tambahan dari saya. Jadi kalau kita berbicara tentang golden age, yang pertama sekali itu adalah profil ibunya. Itu yang paling penting. Kenapa? Anak tidak mungkin bisa belajar kalau tidak ada yang ngajar. Pertama kali cara anak belajar adalah mendengar. Kalau ibunya sendiri tidak mengerti dan tidak biasa mengucapkan doa untuk setiap kegiatan atau aktivitasnya, maka baca doa dalam setiap aktivitasnya. Pertama kali anak menyusu kepada ibunya, ibunya akan mengajarkan, kita mimik ya nak, atau kita menyusu ya nak, kita minum dulu ya nak, kita baca bismillah, Allahumma barik lana. Nah, yang begini ini adalah proses golden age yang luar biasa. Itu pentingnya. Jadi mungkin buat adik-adik lah, mungkin yang belum berumah tangga, ini sangat penting. Jadilah dulu pribadi yang bahagia bagi yang perempuan dan bagi yang laki-laki. Belajar menjadi pimpinan rumah tangga itu bukan karena cinta, tapi karena agamanya dulu. Itu tambahan dari saya sedikit ya, supaya golden age ya itu memang benar-benar tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak atas masukannya. Insya Allah nanti saya pilih calon istri yang baik, Mbak. Insya Allah. Baik, ada tambahan yang lain? Mungkin dari Bapak, Pak? Ya, boleh ya. Oh ya, nanti. Ya, oke, boleh. Bagus ya Rasid ya, bagus. Sudah ini menurut Bapak cukup lengkap lah gitu kan. Bapak tinggal menambahkan aja. Menambahkan ini dari teori-teori yang Bapak ungkap kemarin ya. Misalnya yang tadi Rasid ungkapkan itu sebenarnya dari teori kepribadian Sigmund Freud ya. Itu misalnya tadi yang ke toilet ya, ke bagaimana melatih, membiasakan ini, tapi tidak kaku juga ya. Bapak tegaskan jangan kaku ya, kaku itu bahaya juga ya. Jadi ya alamiah saja, alamiah gitu kan. Ikuti ya anak sesuai perkembangan anak ya, sesuai usia perkembangan anak ya. Dilatih tapi tidak mengagetkan anak gitu kan. Tidak mengagetkan, jadi bertahap. Nah, itu jadi itu implementasi dari teori kepribadian Sigmund Freud ya. Nah, yang dari ininya Piaget dan Colbertnya belum masuk. Kecuali sepintas tadi ya, misalnya bahwa anak itu masa meniru. Nah, maksud Bapak gini ya, anak itu mengenal ini kan kalau menggunakan teori Colbert itu anak itu mulai dari orang tua kan. Jadi kata Colbert kan, pertama itu anak mengenal moralitas itu dari hukuman ganjaran ya. Hukuman ganjaran dan kenikmatan ya, kepuasan gitu kan. Yang paling pertama itu hukuman itu hal yang menyakitkan ya.
menyakitkan hati atau fisik ya. Tentu di sini menyakitkan itu tidak sesuai dengan kehendak anak, tidak sesuai gitu kan. Nah itu jadi ini apa? Jadi secara bertahap ya, anak itu memang perlu diinikan, perlu, karena perkembangannya itu ya. Jadi anak tidak bisa loncat, tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa gitu kan. Jadi tahap pertama itu ya harus dari hukuman dulu. Hukuman itu bukan dihukum dalam arti fisik, dicarekan, bukan gitu, dimarahi, bukan gitu, dicubit, bukan begitu, bukan ya. Walaupun itu hukuman ya. Para ahli pendidikan kan umumnya tidak setuju dengan hukuman fisik ya, umumnya tidak setuju. Jadi hukuman itu lebih baik psikologis, ya kan, psikologis. Nah hukuman itu sebetulnya kata-kata ya, kata-kata saja bahwa ini tidak baik, gitu kan, tidak baik. Anak melakukan perbuatan yang menurut orang tua tidak baik, ya itu harus tegaskan bahwa itu tidak baik. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan nanti dianggap benar ya. Nah itu hukuman ya, sebetulnya ketika mengatakan orang tua, oh itu nggak boleh gitu, itu hukuman ya. Hukuman itu bukan, jangan dianggap memarahi, bukan gitu, bukan ya. Ketika orang tua meluruskan perilaku anak yang keliru gitu, itu sebetulnya hukuman sebetulnya gitu kan. Nah jadi maksud hukuman di Kolber begitu ya, jadi bukan dihukum, bukan gitu kan. Nah sehingga anak lama-lama gitu kan, dia akan meninggalkan yang dihukum, akan ditinggalkan perilaku yang dihukum itu ya. Nah itu supaya anak memasuki tahap pertama dulu ya, fase pertama gitu kan. Lama-lama anak sudah enjoy ya, menikmati perilaku-perilaku yang bermoral ya, menikmati gitu kan, menikmati. Jadi dia akan bisa menyalahkan orang lain. Misalnya seperti kata-kata ya, kata-kata kasar gitu kan. Nah kalau orang tua menegur, anak jangan mengucapkan itu gitu, itu hukuman ya, hukuman. Jadi anak mengenal bahwa oh itu kata-kata kotor ya, jangan diucapkan gitu kan. Nah si anak bisa menilai orang lain. Ketika anak bisa menilai orang lain gitu kan, wah kok si itu mengucapkan kata-kata kotor, kata-katanya kasar gitu kan. Nah si anak itu nanti orang tua masuki tahap kedua ya, tahap kedua dari perkembangan moralitas anak ya. Jadi anak orang tua langsung secara cepat ya memberikan pujian, apresiasi. Ah benar kamu itu, iya benar, salah itu nggak boleh diucapkan gitu, kamu benar gitu kan. Nah itu bentuk pujian ya. Nah jadi karena ini apa, harus dialami ya, harus dilalui ya, supaya masa kecil ya, masa kecil itu perkembangannya sudah selesai, jadi jangan sampai anak usia sudah bertambah besar tapi perkembangan belum dilalui, jangan sampai gitu kan. Sehingga kita saksikan ya, banyak orang tua tapi moralitasnya masih kanak-kanak ya, moralitasnya itu masih ya tahap hukuman ganjaran gitu kan, masih ini sekali masih. Nah itu akibat maledukasi di masa kecilnya ya, maledukasi, salah didik atau tidak dilakukan pendidikan sama sekali gitu kan. Nah jadi itu perlu diperhatikan ya, jadi anak itu biarkan selesai perkembangan itu di masa kecil sehingga ia memasuki masa dewasa dalam arti agama ya. Masa akil balik itu sudah sempurna gitu kan, sudah selesai semuanya. Anak tinggal menjalankan dengan tadi istilah Ibu Rita itu apa? Tadi siapa? Ikram ya, Ikram. Apa bisa apa? Tenang tadi ya, tentram beragama, tentram ya. Nah, supaya bisa tentram, anak memasuki akil balik itu sudah tentram beragama. Akil balik itu kan kalau dalam Islam kan, kalau dalam buku fikih ya, di fikih itu kan usia 15 tahun itu ya, secara umum ya, 15 tahun itu sudah akil balik gitu kan. Bahkan kurang dari itu. Karena ada hadis Nabi yang menyatakan ya, akil balik itu ditandai dengan kalau perempuan bisa datang bulan ya. Datang bulan kan bisa datang sebelum 15 tahun. Laki-laki wet dream ya, bagi yang cepat perkembangannya kan, cepat perkembangan seksualnya sebelum 15 tahun sudah dewasa gitu kan. Kalau Bapak ingat-ingat, Bapak itu telat sebenarnya.
perkembangannya telat sekali ya. Teman-teman sudah senang ke lain jenis, sebab itu belum bisa membedakan. belum tahu rasa senang, belum tahu gitu kan. Telat, termasuk telat perkembangan. Nah, jadi memang beda-beda ya. Jadi realitasnya beda-beda. Hanya umumnya itu 15 tahun itu seharusnya sudah mencapai akil balik gitu kan. Nah, kita antarkan anak-anak dengan pendidikan agama yang benar ya. Antarkan anak-anak memasuki masa akil balik dengan telah melampaui masa-masa perkembangan. Nah, kan kata Colbert kan tingkatan minimalis dewasa itu dalam moral ini minimal itu adalah mentaati aturan ya, taat aturan. Dia senang dengan aturan ya, aturan itu senang gitu kan. Aturan lalu lintas ditaati gitu kan, aturan sekolah ditaati, aturan bertetangga ditaati gitu kan, aturan bernegara ditaati gitu kan. Nah itu. Jadi itu diharapkan usia 15 tahun itu sudah mencapai masa itu gitu kan, masa ini. Tapi syaratnya di masa-masa kecilnya harus anak mengalami dulu perkembangan masa hukuman, terus masa dia melaksanakan moral kalau menguntungkan. Istilahnya teh moralitas diupah, diberi ganjaran, diberi hadiah ya. Jadi anak orang tua itu harus betul mengobrol di masa kecil itu, harus mengobrol gitu kan. Nah, setelah anak melampaui masa hukuman gitu kan, nanti mengobrol hadiah ya, nah sehingga nanti terbentuk pada anak itu dia senang dipuji, biarkan aja, ini kan masa perkembangan ya. Secara agama salah, tapi ini biarkan, selesaikan masa kanak-kanak, jangan sampai masuk dewasa, masuk akil balik masih senang dipuji, jangan sampai gitu kan. Kemudian sudah tua sudah dewasa ya, jangan sekali-kali gitu kan. Nah, jadi yang dewasa itu karena masa kecilnya tidak beres. Nah, itu ya, jadi ini teori Colbert ya. Teori Colbert itu diselesaikan 3 tahapan itu selesai sebelum usia 15 tahun ya. Masa hukuman, masa orang tua ngobrol pujian ya, ngobrol hadiah, bisa sampai hadiah uang ya. Hadiah itu bisa sampai hadiah uang ya. Tergantung lah gitu kan. Tergantung apresiasi dari orang tua. Nah, sampai anak itu memasuki masa anak manis ya, anak manis. Jadi dia akan berperilaku manis ya, menyenangkan. Itu kan yang diharapkan orang tua kan gitu kan. Orang tua mengharapkan punya anak yang manis ya kan, yang good boy, kalau bahasa Inggrisnya itu good boy, nice girl gitu kan. Anak manis. Anak yang menyenangkan gitu kan. Qurrata ayun gitu kan. Yang menyenangkan hati, menyenangkan pandangan. Nah, itu untuk memasuki masa qurrata ayun itu ya harus, kalau menggunakan teori Colbert, harus dilampaui dulu itunya gitu kan. Kalau tidak dilampaui ya anak nanti kalau belum dimulai, nanti 18 tahun baru dimulai gitu ya, masa hukuman. Masa anak harus dihukum usia 18 tahun gitu kan. Nah, jadi hukuman itu ada karena memang ada orang-orang yang ini lambat berkembang ya. Lambat berkembang karena lingkungan orang tua tidak mengadakan pendidikan, membiarkan istilahnya gitu kan. Makanya dalam teori pendidikan kan ada tindakan orang tua itu ada ini ya. Ada yang otoriter itu apa? Dia punya ideal-ideal orang tua ya. Punya ideal-ideal sedang ingin diterapkan ke anak. Ada kan orang tua yang ini nanti supaya anaknya itu serba pintar matematika, pintar seni gitu kan, pintar komputer, pintar apa, wah dipres gitu kan. Akhirnya karena gagal dibunuh anaknya gitu kan. Anak coba di zaman Covid-19 ini ada di Tangerang ya, di berita nasional, di televisi, ada orang tua membunuh anaknya gitu kan, karena kecewa orang tuanya itu tidak sesuai dengan harapan orang tua, ingin pintar matematik, gagal matematika gitu kan. Nah, itu apa, itu kan di puncak kesalahan ya. Pada yang salah-salah banyak,
tapi tidak sampai puncak. Untungnya tidak sampai puncak ya. Nah, tapi kalau kita pendidik yang teliti ya akan tahu ya, sekecil apapun kekeliruan akan tahu gitu kan. Nah, jadi Bapak ingatkan itu ya. Jadi apa? Perkembangan ini harus dilalui, anak-anak itu ya dilalui. Masa dia menegakkan moral karena takut hukuman gitu kan. Setelah itu dia tukar jasa ya. Oke, saya akan berperilaku baik, tapi saya akan memberi kamu. Saya akan memberi kamu, tapi kamu pun harus memberi saya, gitu kan? Nah, biar itu dilalui aja. Masa itu masih dilalui ya. Jangan sampai anak nanti telat berkembang ya. Nah, sampai mencapai puncak anak-anak ya. Itu anak mencapai masa anak manis itu ya, itu puncaknya gitu kan. Dan itu harus dilalui tahap per tahap gitu kan. Nah, ini apa? Nah, kan kalau menurut Colbert ya, itu kan orang dewasa itu kan dewasa moralitasnya itu dia sudah universalism ya, universalism. Jadi melihat manusia tidak melihat identitas. Identitas dibuang. Apa identitas itu? Identitas KTP ya. KTP identitas itu ya. KTP itu apa? Itu isi KTP apa sih? Isi KTP itu agama, suku, suku bangsa gitu kan. Kalau di sekolah lebih lengkap kan, suku bangsa, bahasa yang digunakan gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi orang yang dewasa moralitasnya sudah membuang identitas, dibuang ya. Dia yang muncul itu adalah universalism, kemanusiaan sejati. Nah, kalau dalam Pancasila, sila ketiga ya, kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Nah, jadi dia kalau dia menolong orang tidak melihat agamanya, tidak melihat sukunya, tidak melihat jenis kelaminnya. Pokoknya dia ini manusia ya, harus saya tolong gitu kan. Saya harus berbuat baik ke manusia, sama manusia. Dia ketika bisa berbuat baik tidak melihat identitas. Pokoknya sepanjang dia manusia ya saya harus berbuat baik gitu kan. Nah, itu yang moralnya sudah tinggi ya. Nah, itu apa? Nah, yang universalism itu sering yang paling mengganggu itu apa? Sebetulnya ini corak berpikir agama ya yang sering mengganggu ya. Orang tua sendiri kebanyakan orang tua sendiri ya, masyarakat gitu kan. Seringkali ini apa? Terpengaruh oleh pola pikir benar salah ya, benar salah. Dan benar salah itu ukurannya kalau dalam teori logika ya, logika hitam putih. Apa logika hitam putih itu? Ya, kalau tidak benar kan salah. Itu logika hitam putih ya. Nah, itu salahnya ya, diterapkan kepada pola pikir agama yang salah ini ya. Yang salahnya gitu kan. Jadi ini hitam putih diterapkan kepada pola pikir beragama. Nah, beragama dalam kehidupan bermasyarakat ya. Misalnya ini kemarin ada mahasiswa UGM kan nulis kan di liputan liputan Islam ya. Nulis dia itu sangat heran gitu kan. Kok kenapa agama itu kan yang saya pahami kata dia, Islam itu kan damai gitu kan. Tapi kenapa sih di masyarakat Islam itu menjadi sumber malapetaka gitu kan. Sumber ujaran kebencian, sumber penghinaan gitu kan. Sumber intoleransi, kenapa gitu kan? Kan agama itu damai gitu kan. Nah, ini salahnya bukan salah agamanya, agama Islam tidak salah kan. Islam itu kan agama Allah, agama Rasul ya. Yang salah mah agama yang dipersepsi yang salah itu ya. Nah, dia itu yang dia saksikan itu kalau Bapak tidak menyaksikan ini kecuali masa kecil ya, masa kecil dulu di kampung gitu kan. Di Bandung tidak menyaksikan, tapi dia itu mungkin menyaksikan di daerah dia ya. Betapa antara orang NU dan orang Muhammadiyah bertengkar gitu kan, saling menyalahkan. Jadi orang yang tidak kunut itu salah gitu kan, yang tidak kunut subuh salah gitu kan. Saya benar kunut subuh, kamu salah gitu kan. Nah, itu jadi hitam putih ya, hitam putih. Dan Bapak benar disadarkan juga oleh mahasiswa itu, betul. Memang pola pendidikan di kita itu didominasi oleh pola pikir hitam putih ya. Kalau tidak benar ya salah. Nah, padahal ada logika lain. Logika lain itu apa? Logika fuzzy logic itu. Nah, fuzzy logic itu
logika abu-abu ya. Maksudnya ada tengah-tengah, ada ya. Tidak selalu benar salah. Ada benar, ada salah. Ada tidak benar, tidak juga salah gitu. Tidak benar tapi tidak juga salah gitu kan. Ada baik, ada buruk. Ada yang tidak baik dan tidak buruk juga, tengah-tengah saja gitu kan. Nah, itu dalam pendidikan benar Bapak jadi sadar juga. Betapa dalam pendidikan guru-guru kan tidak pernah mengajarkan pola pikir Pazi ya, tidak pernah gitu kan. Nah, sekarang kalau kita baca agama ya, agama itu misalnya gini, ada yang harus hitam putih ya di agama itu ya. Nah, ini nanti ada ke anak itu ada yang harus hitam putih ya. Hitam putih itu apa? Hitam putih itu ini bahwa mukmin kafir itu sudah final ya, final. Dan itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan, tidak bisa dipaksakan. Karena hidayah itu, kenapa hidayah? Nabi sendiri tidak bisa memberi hidayah. Nabi saja tidak bisa memberi hidayah. Hidayah itu hanya otoritas Allah ya, Nah, seringkali peran Tuhan diambil alih oleh manusia. Jadi punten-punten ya, misalnya apa, orang Islam ya yang berpikiran begitu, ingin semua orang itu jadi Islam, jangan ada Kristen di Indonesia itu. Saya ingin Islam semuanya. Kamu boleh jadi gubernur asal Islam agamanya gitu kan. Nah, ini kan peran Tuhan. Hanya Tuhan yang memberi hidayah gitu kan. Kok dipaksakan oleh manusia, dia mengambil alih peran Tuhan. Itu yang seorang musyrik kan gitu, orang musyrik itu. Peran Tuhan diambil alih gitu kan. Karena ada peran Tuhan yang manusia tidak boleh ya. Sombong misalnya, sombong itu hanya otoritas Tuhan. Hanya Allah yang boleh sombong. Manusia itu harus rendah hati, rendah diri gitu kan. Nah, ada manusia mengambil alih Tuhan, jadi sombong. Merasa dirinya lebih baik. Mengapa iblis divonis kafir oleh Allah gitu kan? Karena iblis mengambil peran Tuhan. Dia sombong. Merasa dirinya lebih baik. Padahal kehendak Allah manusia itu harus merasa lebih buruk. Maunya Allah itu. Nah, jadi ada sekelompok manusia yang mengambil alih peran Tuhan ya. Peran Tuhan dimainkan oleh dirinya. Sehingga berani memvonis orang lain, divonis. Oh, kamu kafir, kamu salah, kamu sesat gitu kan. Jangan pun dengan agama lain ya. Dengan agama sesama Islam saja kan muncul kelompok-kelompok yang dalam istilah teologi itu kelompok takfiri ya. Sekelompok orang yang hobi menyesatkan dan mengkafirkan golongan Islam lain gitu kan. Di mana-mana ini merata kan, bukan hanya di kalangan awam, di kalangan ulama pun ada. Yang membunuh Khalifah Utsman kan ulama besar. Itu kelompok takfiri, itu kan kelompok takfiri yang mengkafir-kafirkan orang lain. Yang bunuh Sayyidina Ali kan ulama besar. Hafal Quran 30 juz. Salat tahajud tiap malam, puasa sunat terus-terusan. Tapi dia pola pikirnya takfiri. Mengambil peran Tuhan ya. Jadi kafir mukmin itu kan bukan untuk diomongkan ke bahatur, bukan ya. Itu untuk pendidikan, bahkan untuk pendidikan diri ya. Bahwa kita harus menghindari kekafiran, dihindari, bukan untuk nyalah-nyalahkan batur. Hei kafir gitu kan. Makanya Nabi mengingatkan ya, bahaya takfir, bahaya mengkafirkan orang. Allah akan memvonis dirinya yang kafir gitu kan. Saking dilarangnya gitu kan. Nah, itu jadi pola pikir hitam putih itu hanya untuk hubungan kita dengan Tuhan ya. Nah, ini ke anak itu betul harus tanamkan ya, ketika berhubungan dengan Tuhan ya ini apa. Nah, dan itu bertahap aja setelah anak dewasa ya. Di masa kecil nggak perlu ditanamkan itu ya. Jadi bahwa dalam hubungan dengan Allah kita harus benar. Karena kalau tidak benar salah. Allah itu tidak mengenal tengah-tengah. Allah itu ketika manusia berhubungan dengan dirinya gitu kan, Allah itu hanya mengenal benar dan salah. Dan kalau salah dicoret. Makanya jangan aneh ketika membaca ya, orang yang sholat pun masuk neraka. Fawailul lil musholin gitu kan. Karena sholatnya lalai, sholatnya salah gitu kan, tidak sesuai dengan aturan Allah. Allah punya cara, punya aturan, sholatnya harus gini. Dia sholat melakukan semau gue gitu kan. Ya udah, kamu sama dengan tidak sholat gitu kan. Dijebloskan ke neraka. Nah, jadi ketika berhubungan dengan Allah, harus tanamkan pola pikir hitam putih. Tapi ketika berhubungan dengan manusia, harus dibangun pola pikir fuzzy logic.
Jadi misal tadi ya, ini apa? Nah, makanya anak yang bagus ya, anak yang bagus itu anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural ya, pluralis ya. Itu biasanya anak itu bagi orang tua yang ngerti pendidikan, ini mempercepat kedewasaan anak. Misalnya di lingkungan itu Islamnya beragam lah gitu kan, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Syiah, ada Ahmadiyah gitu kan. Wah, itu bagus sekali untuk mendidik anak, itu bagus sekali ya. Yang dalam teori Piaget itu nanti akan masa fase asimilasi dan akomodasi ya. Nah, itu akan cepat ya, karena anak menyaksikan, mendengar dan menyaksikan lebih hebat, lebih hebat. Anak menyaksikan langsung, makanya kalau jadi orang tua ya, anak wayahnya capek-capek ya. Kalau Anda kalau bisa ke masjid teh harus ganti-ganti masjid. Jangan monoton satu masjid gitu ya. Sekali-kali lah capek-capek itu naon. Untuk melatih pola pikir Pazi pada anak ya, Pazi logik ya. Sekali-kali di Masjid Muhammadiyah salatnya gitu kan. Salat subuh di Masjid Muhammadiyah gitu kan. Supaya ketingali. Kalau salat zuhur mah sama. Muhammadiyah dengan NU kan sama salat zuhur mah gitu kan. Tapi kalau subuh beda. Salat subuh mah kalau di NU pakai kunut. Kalau Muhammadiyah tanpa kunut. Nah, itu anak yang bagus menyaksikan ya. Diajak salat di Masjid Muhammadiyah, sekali di Masjid NU gitu kan. Nah, itu anak akan cepat dewasa itu ya. Nah, bahkan kalau perlu, kalau ada mah di Masjid Syiah gitu kan. Di Masjid Ahmadiyah gitu. Ahmadiyah mah sama, Bapak suka salat di Masjid Ahmadiyah, sama aja, nggak ada bedanya. Ahmadiyah kan Islam Sunni juga ya, Islam Sunni. Ahmadiyah sholatnya sama aja gitu dengan Islam Sunni gitu kan. Tapi kalau Syiah kan ada bedanya, Syiah itu. Sholatnya itu bagi orang Indonesia asing, bagi orang Indonesia aja. Kalau bagi orang Timur Tengah tidak asing. Bagi orang Afrika tidak asing ya, karena sholat Syiah sama dengan sholat orang Afrika gitu kan. Sholat orang Syiah sama dengan sholat mazhab Maliki di Afrika sama gitu kan. Nah, tidak asing gitu. Tapi kalau di kita kan asing, berbeda gitu kan. Apa bedanya itu kalau kita sidakap, kalau sholatnya Allahu Akbar sidakap gitu kan. Kalau orang Syiah kan seperti mazhab Maliki, tangannya ke bawah, tangannya itu ya, melepaskan ke bawah. Nah, itu anak akan cepat dewasa itu beragamanya gitu kan. Lingkungan ada orang Hindu gitu kan, ada orang Kristen gitu kan. Anak akan cepat dewasa sekali perkembangannya itu. Dan dia akan memasuki masa dewasa dengan sempurna ya, dengan nyaman, dengan tentram. Tidak menghadapi kegelisahan. Nah, itu ya kayak apa? Jadi itu teori Piaget ya, teori Piaget. Jadi bagaimana membentuk ini apa? Akomodasi ya, akan supaya kognitif itu berkembang semakin besar gitu kan. Nah, dan kita basisnya di Islam sangat kuat. Jadi Islam itu kan yang pertama itu yang namanya hidayah itu kan otoritas Tuhan ya. Jadi kita walaupun Nabi tiap hari berjumpa dengan istrinya kan Nabi tiap hari berjumpa dengan istrinya, bicara tiap hari. Tapi kalau kafir kan kafir saja istrinya kan, istrinya kafir, tidak bisa berubah jadi beriman. Walaupun tiap hari berjumpa, dia ngajarnya Nabi langsung, ngajarnya itu tidak bisa jadi beriman, tidak bisa gitu kan. Nah, itu apa? Nah, di sini kita harus sadar benar ya betapa iman kafir itu otoritas Tuhan. Otoritas Allah. Tugas kita mendidik dengan benar gitu kan, mendidik benar, mendidik ibadah dengan benar, mendidik bermasyarakat dengan benar juga, bermasyarakat gitu kan. Dan masyarakat itu warna-warni. Allah kan menegaskan di Quran juga ya. Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa gitu kan, supaya saling kenal mengenal. Supaya saling kenal mengenal kan bahasanya kan di Quran itu, supaya saling kenal mengenal, bukan supaya saling bermusuhan, nggak ada. Aku ciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya bermusuhan, tidak. Supaya saling kenal mengenal, ta'aruf ya. Dan Allah menegaskan, di sana menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi yang paling bertakwa yang mulia itu, bukan identitas agama ya. Kan tidak ada identitas takwa, tidak ada. Identitas bertakwa. Jadi selama belum bertakwa mah ya sama aja gitu kan, sama sederajat ya, setingkat.
Nah itu ya, jadi apa? Jadi bagaimana mengembangkan keagamaan ya pada masa anak. Nah itu apa? Jadi jangan monoton lah, jangan biasa-biasa. Kalau biasa-biasa mah tanpa pendidikan juga selesai ya, tanpa dididik juga selesai ya. Kalau anak tinggal di lingkungan religius ya, pasti sudah gede pun religius ya, sudah pasti itu mah. Tidak mungkin berubah, tidak mungkin ya. Kalau anak tinggal di lingkungan yang religius ya, taat beragama tanda kutip ya, menurut persepsi manusia ya, bukan persepsi, bukan penilaian Allah, bukan. Pasti akan beragama sampai kapan juga. Tapi belum tentu beragama yang dewasa, belum tentu. Nah, padahal yang kita ingin capai kan, ingin usahakan, diikhtiarkan itu keberagamaan yang dewasa, yang matang agamanya. Nah itu Rasid kalau mau ditambahkan itu ya. Jadi yang itunya sudah bagus ya, tinggal kalau mau nambahkan itu. Jadi jangan yang biasa-biasa gitu kan. Karena yang psikologi agama juga kebanyakan kan memahami agamanya biasa-biasa saja gitu kan. Perspektif yang biasa-biasa, yang sudah tradisi ya. Agama yang sudah tradisi. Bukan agama yang dinamis ya. Agama sebagai motivasi pembangunan gitu. Agama sebagai motivasi bermasyarakat. Masyarakat yang sehat. Yang demokratis gitu kan, yang saling menghargai. Nah itu. Biasanya agamanya agama yang biasa-biasa saja, yang tradisi gitu kan. Jadi riset juga. Sholat asal sholat gitu kan. Padahal hasil riset mahasiswa PAI ya di S2 itu, kalau Anda baca hasil tesis itu, jadi ya kalau dipahami gitu ya, kalau Anda membaca dengan paham ya, tidak ada korelasi antara ketaatan ibadah dengan akhlak. Yang taat ibadah ada yang berakhlak baik, ada yang berakhlak biasa-biasa, ada yang berakhlak buruk. Sebagaimana halnya siswa yang tidak taat beribadah, bahkan utara sholat, ada yang berakhlak baik, ada yang berakhlak sedang-sedang saja, ada yang berakhlak buruk. Nah kan di mana pengaruh agama itu? Kenapa? Karena agamanya agama tradisi gitu kan, bukan agama Rasul, bukan. Kalau agama Rasul kan agama Allah gitu kan. Sholat itu sesuatu banget ya. Sholat harus mencegah perbuatan keji dan munkar gitu kan. Kan kita saksikan ya, orang rajin sholat, rajin haji, rajin umroh gitu kan, tapi korupsi gitu kan. Kita saksikan gitu kan. Artinya hanya formalistik saja, ibadah yang formalistik, ibadah yang tidak ada jiwanya gitu. Ibadah tanpa jiwa. Nah ini kita pendidikan agama nanti kita ya, makanya kita riset psikologi ya. Nah bagaimana mengembangkan keberagamaan yang substantif gitu kan, agama yang substantif, yang penuh isi. Ya ini agama yang Allah kehendaki, bukan sekedar agama, bukan gitu kan. Ada pertanyaan dulu, ada pertanyaan dulu. Nah jadi minggu depan masih siapa yang minggu depan? Minggu depan? Ya? Ibu Rita, Pak. Saya Pak. Oh, Ibu Rita. Ibu Rita tentang apa? Ibu Rita Iya Pak. bahas apa? Pendidikan anak usia SD itu. Oh iya, oke. SD ya. Nah, oke. Iya. Gila lanjutan dari Rasid ya. Iya Ya, Pak. saya kira gitu aja lah ya. Gitu aja. Ini waktunya sudah lewat ternyata. Ya, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.